billah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, demi kebesaran nama agama serta kekuasaan-Mu ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha menciptakan kami, maha menghidupkan kami, maha mengumpulkan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan kumpulnya kami di room ini sebagaimana kumpulnya kami di taman-taman surgamu ya Allah. Karuniakanlah kami ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menjadi cahaya, cahaya yang mampu merubah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih manfaat, yang lebih sehat, yang lebih istiqomah dalam mendekat. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu, ilmu yang bisa menjadi cahaya, cahaya yang menuntun diri kami menuju keselamatan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ajarkanlah kami ilmu untuk kami mengenalmu ya Allah. Engkaulah tujuan kami, ridhomu adalah harapan kami, cintamu adalah dambaan kami. Ilahi anta maksudi, wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka ala hadiniyah wa kuliniyatin salihah al-fatihah. Amin. Iya kan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puja dan puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Rabb yang maha menciptakan kita, yang maha menghidupkan kita, yang maha mengatur kita, yang maha mengurus kita, yang maha mencukupi segala kebutuhan kita, yang maha menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita, yang hanya kepadanya kita semua menyembah, yang hanya kepadanya kita semua meminta pertolongan dan perlindungan, yang hanya kepadanya pula kelak kita semua akan kembali. Bismillah, semoga kembalinya kita bersama kembali dengan membawa bekal yang baik, yaitu membawa iman yang baik, membawa amal yang baik, dan bismillah semoga kembalinya kita bersama kembali dengan mendapatkan gelar yang terbaik, yaitu gelar husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, mari sama-sama kita latih diri kita untuk terus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita. Syukur atas setiap kebaikan yang telah Allah berikan untuk kita. Karena yakinlah saudaraku, Ia adalah Allah Rabb kita, Rabb yang maha baik, Rabb yang maha cinta dari seluruh para pecinta, Rabb yang maha kasih yang tak pernah pilih kasih. Dan teruntuk kekasihnya Sayyidina Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa membimbing hati dan lisan kita untuk terus istiqomah bersolawat kepadanya. Semoga Allah senantiasa ajarkan kita untuk senantiasa istiqomah mengikuti segala sunnah-sunnahnya, mengikuti segala anjuran-anjurannya. Sehingga Allah hidupkan kita dengan sunnah, Allah masukkan kita ke dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya, yang Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Dan bismillah, semoga di sisa usia kita yang masih ada, Allah berikan kita semua kesempatan, Allah berikan kita semua kemampuan untuk kita semua bisa berziarah ke makamnya. Untuk kita semua bisa melangkahkan kaki di tanah suci, memenuhi panggilan Allah, menjadi tamu-tamu Allah, baik dalam keadaan haji maupun dalam keadaan umroh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, mari sama-sama kita awali pula yuk. Kita awali pagi kita dengan sama-sama kita melakukan satu kebaikan. Karena yakinlah saudaraku, ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan senantiasa limpahkan diri kita dengan berjuta-juta kebaikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Maka ayo kita awali pagi kita, jadikan diri ini manfaat. Bagaimana cara agar membuat diri kita manfaat? Salah satunya adalah mendoakan kebaikan bagi siapapun. Karena doa adalah sesuatu yang pergi dan pasti kembali. Di saat kita mendoakan kebaikan bagi yang lain, sejatinya kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Bahkan dahsyatnya kembalinya diaminkan oleh para malaikat. Maka mari sama-sama kita awali pagi kita doakan kebaikan bagi siapapun yang Allah hadirkan di room ini. Mungkin untuk keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita doakan kebaikan semuanya. Bismillah. Semoga siapapun yang Allah hadirkan di room ini, bila mana ada yang sedang sakit,
Bismillah, semoga dengan doa dan amin kita bersama menjadikan asbab. Allah kuatkan kesabarannya. Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Allah jadikan sakitnya menjadikan asbab bertambah dekatnya kepada Allah. Sehingga Allah karuniakan sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan, sembuh yang tidak menyisakan sakit lagi, sembuh yang menjadikan pribadinya, ibadahnya menjadi semakin baik lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Mari sama-sama kita doakan pula bagi siapapun yang Allah hadirkan di room ini, karena boleh jadi ada di antara kita yang saat ini mungkin sedang Allah uji dengan masalah yang terus datang silih berganti, cobaan hidup yang terus bertubi-tubi, maka mari sama-sama kita doakan. Bismillah, semoga dengan doa kita bersama menjadikan asbab Allah bimbing diri kita untuk terus bertawakal kepadanya, sehingga dengan tawakal kita bersama Allah karuniakan kemudahan dari setiap kesulitan kita. Allah lapangkan dari segala kesempitan kita. Allah anugerahkan kebahagiaan dari setiap kesedihan kita. Allah berikan jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan hidup kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Mari sama-sama kita mohonkan pula, karena boleh jadi ada pula di antara kita yang mungkin saat ini sedang berikhtiar perkara jodoh. Baik yang sedang menanti jodohnya, menunggu jodohnya, mencari jodohnya. Mari sama-sama kita doakan. Bismillah. Semoga dengan doa kita bersama menjadikan asbab. Allah bimbing dirinya istiqomah dalam menata hatinya. Istiqomah dalam kebaikan. Sehingga istiqomahnya dalam kebaikan, Allah pertemukan dengan orang yang terbaik. Dengan jodoh yang terbaik, yang mau melangkah bersama menuju ketaatan, menuju keselamatan, menuju kebahagiaan, menuju surganya Allah, menuju cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari sama-sama kita doakan pula. Bagi siapapun yang Allah hadirkan di room ini, mungkin diri kita, keluarga kita, teman-teman kita yang saat ini sedang berikhtiar garis dua perkara keturunan, siapapun di room ini yang sedang ikhtiar perkara keturunan, semoga Allah senantiasa kuatkan kesabaran istrinya, Allah kuatkan kesabaran suaminya, sehingga dengan jalan kesabaran menjadikan asbab Allah karuniakan kesuburan. Dan dari jalan kesuburan menjadikan asbab Allah karuniakan keturunan yang salih dan salihah, anak-anak yang alim, anak-anak ahlul Quran yang bisa mengangkat derajat orang tuanya, yang bisa mengenakan mahkota di surganya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Mari sama-sama kita mohonkan pula, kita doakan pula bagi siapapun yang Allah hadirkan di room ini yang sehari ini sedang berkafarat, apapun kafaratnya, baik kafarat dengan makanan, pakaian, tenaga, ataupun berpuasa, mari sama-sama kita mohonkan. Bismillah, semoga dengan doa kita bersama menjadikan asbab Allah ridhoi kafarat kita, Allah terima kafarat kita, Allah jadikan kafarat ini sebagai penggugur segala dosa, janji dan sumpah-sumpah kita, pemutus segala keburukan, buah dari janji, buah dari sumpah, baik sumpah yang kita lakukan, sumpah yang orang tua kita lakukan, sumpah yang leluhur kita lakukan, maupun sumpah-sumpah orang lain terhadap diri kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, Allah jadikan kafar ini sebagai jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, sebagai asbab Allah berkahi kehidupan dan penghidupan kita bersama. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Semoga apapun aktivitas kita hari ini, apapun kesibukan kita hari ini, Allah Rabb yang Maha Baik senantiasa membimbing hati dan lisan kita untuk terus berzikir kepadanya, untuk senantiasa bersolawat kepada kekasihnya. Sehingga apapun kesibukan kita, Allah jadikan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, amal sebagai bekal perjumpaan kita dengannya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan pula, boleh jadi ada pula di antara kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita yang hari ini, yang saat ini sedang berikhtiar perkara pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sedang sulit dalam penghasilan. Mari sama-sama kita mohonkan, kita doakan. Bismillah. Semoga dengan doa kita bersama menjadikan asbab Allah bimbing dirinya untuk terus bertawakal kepada Allah.
Sehingga dengan tawakalnya Allah bimbing langkah kakinya untuk masuk di tempat kerja yang terbaik, lingkungan kerja yang baik, teman kerja yang baik, penghasilan yang terbaik. Sehingga di tempat kerjanya yang baik menjadikan asbab ibadahnya menjadi semakin baik, sedekahnya pun menjadi semakin baik. Siapapun yang saat ini, yang hari ini sedang berusaha baik dengan dagangannya dan pekerjaannya dan lain sebagainya, mari sama-sama kita mohonkan semoga dengan doa kita bersama menjadikan asbab Allah karuniakan laris dagangannya, Allah karuniakan keberkahan untuk dagangannya, berkahi pula untuk pembelinya, sehingga Allah jadikan transaksi jual belinya menjadikan asbab kebaikan keberkahan untuk semuanya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari ini memang banyak ya chat-chat yang masuk ke saya, di mana hampir kebanyakan chat yang masuk adalah mereka-mereka yang sedang curhat. Ada yang curhat dengan penyakitnya, ada yang curhat dengan masalahnya, ada yang curhat dengan kesulitannya, ada yang curhat dengan rumah tangganya, dengan anaknya, ada yang curhat pula dengan segala cobaan dalam hidupnya. Nah, sebetulnya gini teman-teman, namanya manusia hidup itu pasti akan berteman dengan masalah. Masalah itu pasti akan tetap ada selagi kita masih ada nafas, selagi ruh ini masih ada. Jadi masalah tidak akan pernah berakhir selagi kita masih hidup. Karena hidup sendiri itu adalah masalah. Ya, ketika ada masalah, ingat wujudnya masalah, bentuknya masalah itu apa? Bentuk daripada masalah adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa Allah titipkan masalah dalam hidup kita? Karena saking cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Karena boleh jadi banyak kesalahan yang terus kita lakukan, namun istighfarnya jarang. Ada dosa yang terus kita lakukan, taubatnya nggak pernah. Allah tahu ternyata dosa-dosa kita bisa menjadi kesengsaraan untuk kita di alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Allah tahu, sehingga Allah tegur supaya kita tidak kebablasan. Sehingga Allah tegur supaya ada remnya, supaya ada perbaikan, supaya ada pembenahan. Itulah tujuan daripada masalah yang Allah titipkan pada diri kita. Kenapa yang dititipkan masalah? Karena bentuk cintanya Allah itu dengan ujian dan bentuk cintanya makhluk itu dengan pujian. Maka kalau kita sedang diuji, sedang ditegur oleh Allah, sedang diberikan masalah oleh Allah, itu tanda Allah sedang sayang sama kita. Tanda Allah lagi cinta sama kita. Kalau kita udah nggak dicinta, udah nggak disayang, kita dibiarkan begitu saja. Bahkan Allah sampai berfirman dalam hadis kursinya, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Ini bagi orang-orang yang ketika ada masalah senantiasa mengeluhkan keadaan. Seakan-akan tidak terima dengan masalah ini, seakan-akan cemburu dengan orang-orang lain. Bahkan ada di luar sana orang sholat kagak, ibadah kagak, namun hidupnya seakan-akan bahagia, seakan-akan berlimpah, sehingga membuat cemburu bagi orang-orang yang lemah imannya. Padahal orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang istidraj, teman-teman. Orang-orang yang istidraj, yaitu orang yang sedang diazab oleh Allah, namun azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Nah, jangan cemburu dengan orang-orang seperti itu. Yakinlah saudaraku, apapun masalah dalam hidup kita, Allah hanya ingin kita mendekat kepadanya. Waalaikumsalam Bunda Rita. Allah hanya ingin kita mendekat kepadanya. Allah tahu perjalanan hidup kita, seperti apa hidup kita. Allah tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah tahu dengan efek dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Allah tahu. Itulah kenapa Allah memberikan teguran berupa masalah. Ingat, masalah itu didatangkan bukan untuk mempersulit hidup kita. Masalah itu didatangkan untuk memperbaiki diri kita. Dan yakinlah saudaraku, masalah bukan untuk menyengsarakan kita. Masalah itu untuk mengangkat derajat kita. Maka hanya dengan kacamata iman, kita bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Tanpa kacamata iman, hidup akan gelap. Tanpa kacamata iman, hidup akan terus galau, terus merana, terus bersedih, terus mengeluh. Makanya ayo,
Sekarang kita belajar pakai kacamata iman. Belajar memakai kacamata iman. Apapun yang saat ini sedang kita alami, sedang kita rasakan, yakinlah Allah hanya menghendaki kebaikan untuk diri kita. Tidak mungkin masalah yang Allah berikan kepada kita, Allah itu Rabb yang maha cinta, masalah sebagai bentuk cintanya. Ketika kita sedang diberikan cinta oleh Allah, kenapa kita tidak membalas cintanya? Kenapa kita tidak membalas cintanya? Maka ayo teman-teman, kita sama-sama belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata tauhid, dengan kacamata keimanan. Karena hanya dengan kacamata keimanan kita mampu melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Tanpa keimanan, sungguh hidup pasti akan nestapa. Emang mau hidupnya nestapa? Emang mau hidupnya merana? Ayo pakai kacamata iman. Kacamata iman, yakinlah inilah yang terbaik untuk diri kita yang Allah kehendaki. Namun kita harus menyadari ketika kita ingin merubah biar lebih nikmat lagi hidupnya, biar tidak sengsara terus hidupnya, Allah pun berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka mari saudaraku, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari saat ini, rubahlah diri kita. Rubahlah diri kita. Rubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah orang yang lagi sakit menjadi sehat ketika manusianya tidak mau berubah. Allah tidak akan merubah orang yang lagi sulit menjadi mudah ketika manusianya sendiri nggak mau berubah. Tidak mungkin akan ada kebahagiaan jika manusianya sendiri tidak mau merubah hidupnya. Yuk, maka kita harus berubah. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk. Jangan sampai diri kita menjadi kacungnya dunia, kacungnya nafsu. Jadilah diri kita sebagai pemimpinnya, bukan sebagai kacungnya. Yuk saudaraku semua dirahmati Allah, kita latih sedikit demi sedikit. Orang lagi sakit, bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh ketika teguran dari sakitnya tidak diperbaiki. Ketika teguran dari sakitnya tidak diperbaiki, bagaimana mungkin dari sakit akan jadi sembuh? Adanya sakit karena adanya kesalahan. Adanya sakit karena adanya dosa. Gerbang dari dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Jika kita perbaiki sifat kita, perbaiki perilaku kita, perbaiki perbuatan kita, pasti gerbang untuk sembuh terbuka lebar dari Allah. Begitupun sama ketika hidup dalam keadaan sulit, kita rubah sifat kita, kita rubah perilaku kita, kita rubah perbuatan kita, gerbang kemudahan pasti terbuka oleh Allah. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, mari sama-sama kita belajar latih diri kita. Bagaimana cara melatihnya? Diawali dari satu langkah, yaitu tatalah hati kita. Tata hati kita. Karena barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Barang siapa yang menjaga hatinya, Allah akan jaga kehidupannya. Maka kita belajar menata hati. Menata hati itu gimana? Kita belajar ilmu hikmah agar hati ini tertata. Ketika datang sakit, yuk ditata hatinya. Jangan sampai sakitnya menjadi keluh kesah. Jangan sampai sakitnya jadi prasangka-prasangka yang tidak baik. Jangan sampai sakitnya menjadi hal-hal yang tidak baik. Makanya yang paling penting adalah kita tata hati kita. Allah datangkan sulit dalam hidup itu pun sama. Ayo kita latih hati kita untuk tidak mengeluh dengan keadaan yang ada. Untuk tidak menjadikan beban pikiran dalam hidup kita. Makanya inilah pentingnya kita menata hati. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, jika segumpal daging itu baik, semuanya akan ikut baik. Dan bila segumpal daging itu buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Maka ayo sama-sama saudaraku semua yang dirahmati Allah, tatalah hati kita, jagalah hati kita. Yuk, hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Jika hati kita senantiasa tertata, hati kita senantiasa dibersihkan dari kotoran-kotoran, insya Allah teman-teman, hidup pasti akan bahagia. Hidup pasti akan bahagia ditemukan dengan kemudahan-kemudahan yang Allah datangkan. Ayo saudaraku, kita sama-sama latih, tata. Orang ketika sakit, tata hatinya.
Karena gerbang utama menjemput sembuh adalah dengan cara mengakui. Mengakui ini semua disebabkan karena dosa-dosa kita. Sakit penyebabnya dosa. Sulit penyebabnya dosa. Sempit penyebabnya dosa. Sedih pun sama. Kemudian sengsara sama penyebabnya dosa. Gerbang dari dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Maka barang siapa yang ingin sembuh dari penyakitnya, maka ayo awali dengan taubatan nasuha. Karena Allah titipkan penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah sedang nyuruh kita bertaubat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurrana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayo kita sama-sama belajar tatalah hati kita. Apa yang kita lihat jangan sampai merusak hati kita. Apa yang kita lihat jangan sampai mengotori hati kita. Apa yang kita lihat jangan sampai membuat patah hati kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami jangan sampai merusak hati kita. Ayo, perkara kehidupan kita seperti apa? Ayo, hanya dengan kacamata iman kita akan bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Yakinlah, ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Jika kita ingin merubah menjadi yang lebih baik lagi, maka kita sendiri harus berubah. Kita sendiri harus berubah. Rubah sifat kita. Rubah perilaku kita. Rubah perbuatan kita. Rubah mindset kita. Rubah teman-teman. Ayo berubah yuk. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan gara-gara mulut orang lain, jangan gara-gara sikap orang lain, perilaku orang lain, perbuatan orang lain membuat hati kita kotor, membuat hati kita bersedih. Ayo, Allah Rabb yang Maha Kuat, kita mohon kepada Allah. Ini semua takdir dari Allah. Ya Allah, hamba lemah. Engkau yang Maha Kuat, tanpa pertolonganmu hamba tidak bisa apa-apa. Hamba hanya bisa ya Allah menjalankan ini semua atas pertolongan darimu. Maka hamba mohon bantulah hamba. Kuatkan hamba untuk menjalaninya ya Allah. Yuk. Mohon kekuatan dari Allah. Agar Allah berikan kekuatan. Allah berikan kekuatan. Untuk kita semua mampu dalam menjalankan peran kita masing-masing. Ayo. Kita sering memohon kepada Allah. Allah tuh bahagia, Allah tuh seneng gitu kalau melihat hambanya bangun di sepertiga malam, menangis yang lirih dalam keheningan malam, apalagi cukup alam semesta yang menjadi saksinya, kemudian para malaikat yang mengaminkan doa-doanya, itu luar biasa sekali teman-teman. Ya, itu luar biasa sekali teman-teman. Ayo makanya bismillah kita sama-sama belajar. Yuk, apapun masalah hidup kita, apapun penyakit kita, jadikan masalah dan penyakit, segala kesulitan, kesempitan, jadikan itu adalah pijakan-pijakan anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Yuk, jadikan pijakan-pijakan anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kita latih sedikit demi sedikit. Jadikan pijakan-pijakan anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai masalah ini menjadikan asbab diri kita semakin terpuruk. Jangan sampai ya teman-teman ya. Masalah ini membuat diri kita makin lemah. Jangan, jangan. Kita sama-sama belajar. Jadikan masalah ini sebagai pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Besarkan Allah dalam dada kita. Jika Allah besar dalam hati kita, sebesar apapun masalah hidup kita, pasti kecil di hadapan Allah. Ya, jangan selalu mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan memikirkannya sendiri, pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Ya, maka ayo terus libatkan Allah dalam setiap urusan kita, libatkan Allah dalam setiap permasalahan hidup kita. Jangan merasa bisa sendiri, mampu sendiri. Itu namanya sombong. Ya, bismillah ya. Oh iya teman-teman, mohon maaf, ini kayak ada tugas ya.
Bentar. Waalaikumsalam semuanya. Bentar. Hmm, bentar ya. Hmm. Bismillah, iya. Semua itu butuh proses, semua butuh latihan. Ingat, satu aja yang kita pegang. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka yuk sama-sama kita belajar berubah. Kita belajar berubah. Berubah diri kita, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Berubah. Ayo, bentar ya. Ini ada tugas teman-teman. Bentar. Hmm, bentar ya. Ini ada tugas 30 menit. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bismillah. Nah lagi. Minta solusinya, jari-jari kaki rasanya cekot seperti kayak ditarik-tarik. Saya harus gimana? Ya, segala penyakit yang ada dalam tubuh kita itu semua disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita. Ketika ada penyakit, penyakit itu adanya dalam kaki. Ingat, kaki itu wilayah di bawah leher. Wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Ya, perkara akhirat itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ruhani. Kaki itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu hablum minan nas, sebelah kiri itu hablum minallah. Jika ada sakit kaki di sebelah kanan, maka ayo perbaiki hubungan kita dengan manusia, perbaiki silaturahimnya. Perbaiki, karena boleh jadi ada silaturahim yang rusak. Jika sakitnya sebelah kiri, disebutnya hablum minallah, hubungannya dengan Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mohon ampun dari dosa-dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa apa sih yang merusak hubungan kita dengan Allah? Nah, salah satunya ada dosa kemusyrikan, kemunafikan, kezoliman, kesombongan, dosa riba, itu bisa jadi penyebabnya. Maka bagaimana jalan sembuhnya? Mohon ampun kepada Allah, kemudian lakukan ikhtiar. Masa iya cuma kaki sakit doang harus tobat? Jangankan kaki yang sakit, sakitnya tertusuk duri saja Rasulullah bersabda penyebabnya adalah dosa. Sama ya. Jadi ketika sedang kita bahas kaki, kaki itu dari pangkal paha sampai jari jemari. Penyebabnya sama. Kaki itu dari pangkal paha sampai jari jemari, baik itu di paha, baik itu di lutut, baik itu di betis, baik itu di tumit, baik itu di mata kaki, di telapak kaki maupun di jari jemari. Penyebabnya sama. Sama, jika sebelah kanan hablum minan nas, jika sebelah kiri hablum minallah. Kunci utamanya, jika hablum minan nas, perbaiki hubungannya dengan manusia. Jika hablum minallah, maka perbaiki hubungannya dengan Allah. Itulah jalan sembuhnya. Ya, itulah jalan sembuhnya. Itu seperti itu, ya. Lalu bagaimana ikhtiarnya untuk kaki agar tidak sakit-sakit lagi? Sob, boleh jadi itu karena disebabkan karena adanya asam urat, mungkin ada rematik, atau mungkin juga karena ada gula yang tinggi. Ya, makanya tinggal perbaiki tuh, perbaiki bisa sambil dibekam, kemudian bisa diikhtiarkan dengan Al-Quran surat Shad ayat 42, yaitu dengan berjalan kaki, menghentakkan kaki ke bumi. Ini teman-teman suaranya ada nggak? Suaranya ada kan? Ada kan suaranya? Aman ya? Aman, iya. Aman suaranya aman. Aman.
Cuma ini kan ada tugas teman-teman ya, jadi harus diselesaikan dulu tugasnya. Ya, gitu ya. Itu sakit yang ada di kaki. Makanya siapapun yang di sini sedang sakit, ingat ya, Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah sedang berpesan kepada kita untuk kita taubat. Makanya ayo, apapun penyakit kita, taubat adalah jalan sembuhnya. Dengan taubat akui kesalahan, perbaiki kesalahan, kemudian tinggal lakukan ikhtiar, memohon kepada Allah agar dibimbing langkah kaki kita untuk melakukan ikhtiar yang terbaik, yang mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan sembuh dari Allah. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ada lagi? Solusi untuk agar gampang bangun subuh gimana? Ini laki-laki apa perempuan nih? Oh iya, perempuan. Satu, banyak ikhtiar, banyak jalan agar bangun subuh tidak kesiangan. Ikhtiar syariatnya itu apa? Sekarang kalau teknologi udah canggih, bisa pasang alarm. Ya, jika pasang alarm dengan HP nggak bisa, maka kalau bisa punya alarm yang hidup. Siapa alarm yang hidup? Orang yang peduli dengan kita. Orang yang cinta dan sayang sama kita, itu alarm yang hidup. Ya, kalau kita pakai alarm HP nggak bisa, alarm yang lain-lain nggak bisa, pakailah alarm yang hidup. Alarm yang hidup adalah orang yang peduli dengan kita, orang yang cinta sama kita. Itu alarm yang hidup. Kemudian, banyak caranya. Awali. Sebelum kita tidur, mohon kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah. Engkaulah yang menggenggam jiwa seluruh hamba-hambamu yang mati dan hamba-hambamu yang tidur. Hamba mohon, ya Allah, kembalikan kembali jiwa hamba, bangunkan hamba dalam keadaan sholat subuh. Jadi, begitu kita mohon seperti itu, insya Allah sholat subuhnya dibangunkan oleh Allah. Ya. Jadi, sholat subuhnya dibangunkan oleh Allah. Mohon kepada Allah. Kemudian terus ada rasa cinta, ada rasa rindu ingin berjumpa subuh. Insya Allah nanti diberikan kemudahan-kemudahan untuk bangun sholat subuh. Jadi kitanya sendiri ada rasa cinta, ada rasa rindu. Ya Allah, pengen buru-buru, maksud apa waktu subuh gitu. Kitanya ada rasa rindu, insya Allah disegerakan bangunnya. Dan kita merasa butuh. Itu yang paling utama. Nah, sungguh-sungguh itu juga kuncinya. Ya, jadi sebelum tidur pastikan, ingat, yang menjadikan diri kita sulit dalam ketaatan adalah dosa kemaksiatan. Maka segala bentuk kemaksiatan segera ditutup. Baik itu maksiat pandangannya, maksiat pendengarannya, maksiat ucapannya, maksiat tangannya, maksiat semuanya. Yuk, segera ditutup pintu-pintu dosa, pintu-pintu kemaksiatan. Insya Allah, bangun dah. Kan teman-teman juga udah pada ngalamin kan? Ketika mau bangun sepertiga malam, ya Allah, hamba mohon kepadamu, bangunkan hamba di sepertiga malam. Bangun di sepertiga malam. Yeah. Bagaimana cara menyembuhkan luka hati batin yang trauma? Yuk, jadi banyak yang sedang mengalami ini nih. Bagaimana cara menyembuhkan luka batin yang trauma? Kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Itu kunci utamanya. Kalau kita tidak bisa memaafkan diri sendiri, bagaimana mungkin akan keluar dari masalah itu? Jadi kitanya sendiri yang harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Ya, terus belajar, dilatih. Jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Kebahagiaan itu milik kita. Kebahagiaan itu kuncinya ada pada diri kita. Maka jangan sandarkan kebahagiaan pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain, pada mulut orang lain. Orang mau bersikap kayak gimana, orang mau berperilaku kayak gimana ke kita, sabodo teing. Jangan diambil hati. Cukup masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan biarkan dia mengendap dalam hati. Karena akan jadi penyakit. Yuk, kebahagiaan itu dengan jalan apa? Dengan kita menjemput cinta dari Allah. Yakinlah ketika segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah dan untuk Allah, Allah maha cinta. Allah tidak akan pernah khianat kepada hambanya yang mencintainya. Ayo, belajar maafkan diri sendiri. Ya, belajar maafkan diri sendiri. Allah Rabb yang maha pemaaf. Masa iya kita menjadi keras gak bisa maafin? Ayo belajar maafkan diri sendiri. Karena tidak akan mungkin merdeka orang yang masih terbelenggu dengan sakit hati, masih terbelenggu dengan patah hati, masih terbelenggu, tidak akan mungkin merdeka. Maka kalau kita ingin merdeka, hempaskan keinginan, harapan, angan-angan dunia dalam hati kita. Yuk keluarin.
Hanya ada Allah yang bersemayam dalam hati kita. Cukup, yang lain ngontrak. Cukup sesaat, keluarkan. Jangan sampai berlama-lama dalam hati. Jangan sampai. Tuh ya teman ya. Jadi luka hati itu memang tidak mudah ya prosesnya. Karena yang namanya hati kalau udah luka, itu ibarat kain yang udah sobek. Meskipun bisa dirajut, namun tetap masih meninggalkan bekas. Ya. Ibarat kertas yang putih bersih. Kalau sudah ternoda, meskipun bisa ditip-ek, masih tetap meninggalkan bekas. Nah, bekas inilah kita yang harus bisa belajar memaafkan diri kita sendiri. Kita yang harus bisa keluar dari belenggu keterpurukan itu. Itu ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Hanya satu jalan, ketaatan. Karena yakinlah saudaraku, Allah sendiri yang berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Jangan ingat masalah, jangan ingat orangnya, ingatnya Allah. Hati akan jadi tenang. Kalau yang diingat masalah, boro-boro tenang. Bergejolak hatinya. Bergejolaknya hati membuat penyakit hipertensi. Bergejolaknya hati menghantarkan kepada kesedihan akan menjadi penyakit darah rendah. Sok teman-teman, orang-orang yang sulit memaafkan diri sendiri, sok akan muncul penyakit-penyakit. Salah satunya darah tinggi, kolesterol tinggi. Akan muncul penyakit-penyakit seperti itu. Ya, makanya ayo belajar maafkan diri kita sendiri. Maafkan. Kemudian rilis semua. Segala bentuk luka hati dirilis. Sebelum kita tidur, belajar maafkan diri sendiri. Wahai diriku, wahai jasadku, maafkan aku yang belum mampu dalam menjagamu. Segala luka dalam hati, wahai hati, maafkan aku yang belum bisa mengeluarkanmu. Ya Allah, Engkau yang maha tahu diri hamba. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Bantulah hamba untuk membersihkannya. Ya Allah, cukup hanya Engkau yang bersemayam dalam hati. Dan jangan biarkan luka ini tetap bersemayam dalam hati. Udah. Biarkan Allah yang bersemayam dalam hati. Jangan biarkan luka yang bersemayam dalam hati. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah, sedikit demi sedikit kita praktekkan pelan-pelan. Ya, sedikit demi sedikit kita praktekkan pelan-pelan. Masih ada waktu. Minta solusi tentang anak yang terkena epilepsi. Masya Allah. Secara medis epilepsi itu bisa dijelaskan. Dalam kitab Tibun Nabawi epilepsi juga dibahas. Epilepsi itu ada yang kaitannya dengan medis, ada yang kaitannya dengan goib. Yang kaitannya dengan medis itu salah satunya ada sumbatan pada saraf motoriknya. Ada sumbatan pada saraf motoriknya. Maka kalau di medis orang epilepsi minum obat 4 tahun gak berhenti. Ada yang minum obatnya berapa tahun gak boleh berhenti, gak boleh putus. Nah itu seperti itu kalau di medis. Ya, memang ada epilepsi yang kaitannya dengan goib itu ada. Contohnya gimana? Dia epilepsi tidak sendirian. Ada saudaranya yang mengalami hal sama. Atau mungkin orang tuanya, pamannya, kakeknya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nasab atau keturunan. Nah, epilepsi itu disebabkan karena apa? Karena buah adanya janji dan sumpah yang belum ditepati oleh di atasnya. Mungkin dulu leluhurnya, kakek moyangnya pernah ada yang melakukan janji dan sumpah, di mana janji dan sumpah itu belum terrealisasi, belum diwujudkan, belum digugurkan, atau mungkin sesuatu yang diperjanjikan, sesuatu yang disumpahkan, itu bisa teman-teman, karena disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Ya, lalu bagaimana jalan sembuh penyakit epilepsi? Ketika masih anak-anak, belum balik, maka orang tuanya rajin-rajinlah berkafarot. Berkafarat itu apa? Memutuskan segala janji dan sumpah yang pernah dilakukan. Jadi orang tuanya rajin berkafarat. Bagaimana jalan kafaratnya? Dengan memberi makanan kepada 30 orang atau dengan puasa 3 hari berturut-turut. Bapak ibunya, bukan ibunya doang atau bapaknya doang. Dua-duanya, bapak ibunya sama-sama kafarat. Ya, perintahnya jelas ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Jadi solusinya bukan katanya, solusinya dari Allah langsung. Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Kerjakan kafarot, jalani kafarot. Kemudian setelah berkafarot, ikhtiarkan anaknya untuk apa? Konsumsi bawang putih mentah. Ya, konsumsi bawang putih mentah. Kenapa? Karena zatnya bawang putih ada kandungan yang sangat luar biasa untuk segala masalah-masalah pada saraf. Masalah-masalah pada darah.
Karena ketika orang makan bawang putih mentah, getahnya akan menusuk langit-langit mulut, langit-langit mulut. Dari langit-langit mulut memberi sinyal menekan kepada sistem saraf otak. Dari saraf otak menjalar kepada saraf motorik. Nah, segala sumbatan-sumbatan yang ada pada saraf motorik pelan-pelan ya akan terurai dan akhirnya sembuh, teman-teman. Gitu ya. Dan akhirnya sembuh. Makanya ayo sedikit demi sedikit orang tuanya harus rajin berkafarot, ya. Jangan sampai orang tuanya justru tidak berkafarot. Selain berkafarot apa lagi? Selain berkafarot ada lagi dengan cara apa? Dengan cara berbekam. Bisa. Anak usia berapa? Anak 1 tahun bisa bekam? Bisa. Anak 2 tahun bisa dibekam? Bisa. Bisa. Jika bekam pada ahlinya bisa. Apalagi kalau udah dewasa, udah tua, bekam kepalanya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, 1 titik bekam namanya ummu mugis bisa mengobati dan menyembuhkan 100 penyakit. Itu teman-teman. Agama kita itu komplit, teman-teman. Agama kita sangat sempurna dalam segala tuntunannya, dalam segala solusi-solusinya. Karena sebaik-baik solusi Al-Quran, sebaik-baik nasihat itu Al-Quran, sebaik-baik petunjuk itu Al-Quran, sebaik-baik obat itu Al-Quran. Gitu ya. So, ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, ikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Insya Allah sembuh yang berkah. Penyebab anak umur 7 tahun belum berbicara, gimana caranya? Ada terapinya, bahkan ada doanya. Doanya diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana doanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya. Bagaimana terapinya? Sebagaimana saya terapkan kepada pasien-pasien ketika membawa anaknya yang belum bisa berbicara. Itu ada beberapa cara. Salah satunya, yuk kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya saling minta maaf dan memaafkan antara ibu dan bapaknya. Kemudian saling minta maaf dan memaafkan pula kepada orang tua dan mertuanya. Harus saling minta maaf. Karena boleh jadi di saat mengandung, mungkin ada momen yang namanya baby blues. Ada amarah yang tidak terkeluarkan namun menjadikan gejolak dalam hati. Baik kepada pasangannya, ataupun yang dilakukan suami kepada istrinya, atau kepada orang tua dan mertuanya. Maka segera saling minta maaf kepada pasangan, kepada orang tua dan mertua jika orang tua dan mertua masih hidup. Namun bila mana udah mati, mohon kepada Allah, mohon ampunan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada orang tua dan mertuanya. Nah, kemudian setelah itu sama gerbang utamanya dengan cara berkafarot. Karena boleh jadi ada ucapan-ucapan yang pernah menggores luka hati orang tua. Boleh jadi ada ucapan-ucapan yang pernah menyakiti pasangan. Ayo, gugurkan ucapan itu dengan berkafarot. Lakukan kafarot bapak ibunya. Kafarat dengan cara sama, bagi makanan 30 atau dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Kemudian lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ini dahsyatnya jari telunjuk. Jari telunjuk kita itu sangat luar biasa dahsyatnya, teman-teman. Bagaimana caranya? Diajarkan. Caranya apa? Ujung lidah si anak ditarik dengan tangan kiri. Kemudian jari telunjuk kita tempelkan di lidah si anak. Namun sebelum jari ini ditempelkan di lidah si anak, siapkan dulu air yang ditambah dengan garam kasar atau garam Himalaya. Mohon kepada Allah, ya Allah, dengan air Kau jadikan sumber kehidupan, dengan garam Kau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, jadikan air garam ini menjadikan asbab Kau sempurnakan kembali struktur jaringan tulang, saraf, organ, wabil khusus pada lisannya. Celupin jarinya di air garam itu, tempelkan di lidahnya, lalu baca doa sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus ditekan, bacakan terus berulang-ulang, seberapa banyaknya seikhlasnya, nggak usah butuh dihitung berapa kali seikhlasnya. Tidak bisa, jika tidak bisa membaca doa itu cukup wakilkan dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah umum atau ibunya Al-Quran. Jadi rangkuman Al-Quran itu ada di Al-Fatihah, maka bisa diwakilkan dengan Al-Fatihah. Kemudian setelah ditekan, tarik lidahnya digetarkan dengan baca Rabbi syrahli sadri. Kalau nggak bisa Al-Fatihah, getarkan ya, getarkan sambil ditepuk-tepuk sininya. Kemudian jari telunjuk ibunya usahakan sentuh di bawah telinga. Nih ya, ini kan ada telinga, daun telinga, di bawahnya rahangnya disentuh. Sentuh, arahkan ke atas, keluarkan lewat telinga. Ketika anaknya batuk sampai muntah, biarkan. Ya, karena teman-teman pun sama, bisa. Teman-teman bisa ketika menyentuh di belakang telinga sini, kemudian arahkan ke depan, itu bisa bikin langsung batuk.
Sok, kalau nggak percaya buktikan. Nanti kalau semisal batuk, biarkan sampai muntah, nanti akan keluar lendir yang warnanya hijau. Ketika udah keluar lendir warnanya hijau, insya Allah sedikit demi sedikit akan bisa berucap. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Ingat, kalimat yang pertama kali diajarkan adalah sebut kalimat Allah. Ya, ajarkan kalimat utama itu adalah Allah. Bukan nama-nama binatang, bukan nama ayah ibunya. Boleh sih nama ayah ibunya, namun yang utamakan ajarkan untuk menyebut kalimat Allah. 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 Nanti kalau udah bisa kalimat Allah, insya Allah akan bisa kalimat-kalimat yang lain. So, praktekkan teman-teman. Ya, silakan dipraktekkan. Insya Allah diberikan kemudahan untuk berbicara. Lalu langkah selanjutnya, jangan ada prasangka buruk kepada siapapun dan apapun. Karena terkadang orang tua ketika anaknya seperti itu, kadang ada prasangka buruk. Apa prasangkanya buruk? Jangan-jangan jangan-jangan ada makhluk yang nidihin. Jangan-jangan ada orang yang ganggu dan lain sebagainya. Makanya jangan ada prasangka buruk dengan siapapun dan apapun. Ya ini teman-teman mohon maaf ya penampilan gambarnya kayak gini karena masih ada tugas. Ini tinggal berapa menit lagi ini? Tinggal 15 menit lagi. Ya, masih ada 15 menit. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Gimana cara nyapi anak biar mudah dan gak rewel? Belum 2 tahun tapi karena ada alasan tertentu. Oh gitu. Ini ajarkan anak dengan madu dulu. Ya, jadi ajarkan anak dengan madu. Jadi olesin bibirnya dengan madu dulu. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Sebaik-baik nutrisi, sebaik-baik gizi pada anak adalah ASI orang tuanya. Hamba mohon ya Allah, bukan hamba ingin memutus kebaikan itu. Hamba mohon ya Allah, berikan kekuatan pada anak hamba dengan jalan pintu yang lain. Itu. Jadi kita mohon kepada Allah agar nutrisi itu bukan hanya dari ASI ibunya dengan jalan yang lain. Dan hamba mohon ya Allah, jadikan doa ini sebagai asbab ya Allah untuk kau kurangi rasa ingin anak hamba untuk meminum air susu ibunya. Sok perbanyak kayak gitu. Terus satu teman-teman, air garam. Makanya air garam tuh kenapa kok di sini yang diajarkan air garam. Karena dahsyatnya luar biasa air garam itu. Air dikasih garam kasar, diaduk, baca kita Al-Fatihah aja. Mohon kepada Allah, ya Allah jadikan air garam ini sebagai rasa yang tidak disukai oleh anak hamba. Itu juga bisa. Nah, olesin aja, maaf di wilayah itu diolesin. Ya, garamnya nggak usah banyak-banyak. Makanya dahsyat banget, sok dipraktekin atau tidak. Makanya air garam itu dahsyatnya luar biasa, teman-teman. Air garam itu dahsyatnya luar biasa. Sok tinggal dipraktekin tuh air garam. Luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya. Jadi air garam itu bisa dijadikan ikhtiar berbagai macam penyakit, teman-teman. Itu air garam. Apakah nggak bikin darah tinggi? Kata siapa garam bikin darah tinggi? Kata pedagang obat kan. Bahkan mereka akhirnya menjatuhkan garam laut itu sendiri. Menjatuhkan garam kasar sendiri. Bagaimana untuk menyembuhkan anak yang bicaranya gap-gap? Oh, putus-putus, gagap maksudnya. Oh, nah sama, sebetulnya hampir sama teman-teman. Gini teman-teman, apapun penyakit yang terjadi pada anak, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu disebabkan karena adanya dosa-dosa orang tuanya. Sama langkahnya. Bapak ibu saling minta maaf, memaafkan, minta maaf kepada orang tua dan mertua, kemudian saling sama-sama menjalankan kafarot, terapinya sama. Pokoknya berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan lisan, terapinya sama. Sama terapinya. Gitu. Mohon kepada Allah, ya Allah sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Mohon kepada Allah seperti itu. Insya Allah. Jadi gini teman-teman, makanya gini. Tubuh manusia itu sebetulnya udah sakti teman-teman. Karena mampu mengobati dirinya sendiri. Mampu menyempurnakan kembali dirinya sendiri. Itu tubuh kita. Sakti teman-teman. Cuma ya terkadang sakitnya organ tubuh itu bukan dikarenakan organ tubuhnya rusak atau bermasalah. Terkadang ada efek daripada penyakit rohani yang berdampak pada penyakit jasadi. Ini yang jarang orang pahami. Padahal sering kalau berbicara sehat lahir batin, sehat jasmani rohani. Namun selama ini yang disibukkan hanya jasad mulu.
Rohani nggak pernah disehatin, rohani nggak pernah diobatin, jasad mulu yang dipikirkan. Makanya nggak tahu sakit rohani itu kayak gimana. Makanya nggak tahu cara ngobatin rohani itu gimana. Karena selama ini hanya sibuk perkara jasad mulu. Padahal tidak semua penyakit yang terdapat pada jasad itu sepenuhnya organ tubuh yang rusak. Boleh jadi karena adanya penyakit rohani yang sudah berdampak pada jasadi. Salah satunya penyakit asam lambung. Asam lambung itu penyakit rohani, teman-teman, bukan penyakit jasadi. Bukan. Karena andaikan penyakit asam lambung itu penyakit jasadi, teman-teman minum obat asam lambung harusnya udah sembuh. Minum herbal buat lambung harusnya udah sembuh. Minum racikan apapun harusnya udah sembuh. Kalau memang yang sakit adalah lambungnya. Namun asam lambung itu adalah penyakit rohani yang harus diobatin, itu rohaninya. So, saya tanya orang yang asam lambung, orang yang takut mati yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya? Orang yang dengar suara ambulan takut, dengar berita kematian takut, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, hidup penuh banyak pikiran, banyak masalah, terus datang silih berganti, cobaan bertubi-tubi, yang harus diobatin lambungnya apa rohaninya? Orang yang sedang terkena asam lambung, sok, masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi, kok yang diobatin lambungnya? Ya nggak nyambung, gak. Baca Al-Quran takut, berkumpul, datang ke taklim takut, puasa nggak berani. Kok yang diobatin lambungnya? Nggak nyambung. Itu penyakit rohani, maka rohaninya yang harus diobatin, bukan lambungnya. Kalau pengen sembuh, kalau pengen sembuh, kalau nggak pengen sembuh ya udah sok atau udah minum obat asam lambung terus, sok minum sagu tani terus, nggak sembuh enggak. Karena asam lambung bukan penyakit yang harus diobatin. Asam lambung adalah penyakit yang harus disembuhkan. Gitu ya teman-teman ya. Ada di sini yang terkena asam lambung? Sok? Ada? Takut nggak bawaannya? Khawatir, cemas berlebih nggak? Kemudian banyak masalah nggak? Banyak beban pikiran nggak? Orang banyak beban pikiran kok yang diobatin lambungnya? Ya nggak nyambung. Ya kan? Jadi kalau yang diobatin lambungnya nggak nyambung, penyakit rohani yang diobatin jasad, ya nggak nyambung. Itulah kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit asam lambung lama banget sembuhnya, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Harus berperang dengan diri sendiri. Orang lagi duduk santai, tiba-tiba sensasi datang, ya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan datang. Jantung berdebar-debar, hati gelisah, yang diobatin lambungnya, yang nggak nyambung. Itu penyakit rohani guys, itu penyakit rohani. Maka kita kan sering bicara sehat jasmani rohani, sehat lahir batin. So prakteknya jasad mulu kan yang dipikirkan. So sebagai bukti, lagi sakit kepala yang dicari obat sakit kepala, lagi sakit pinggang yang dicari obat sakit pinggang, lagi sakit perut yang dicari obat sakit perut. Namun giliran hatinya berpenyakit, diobatin nggak? Boro-boro diobatin, sadar hatinya sakit juga enggak. Itu kelemahan kita sebagai manusia. Hanya sibuk memikirkan jasad, sibuk memikirkan kulit, tanpa memikirkan rohaninya. Makanya wajar hidupnya nggak pernah bahagia, karena rohaninya terbelenggu, terkungkung oleh dunia. Keinginan, harapan, angan-angan yang berlebih, yang menjadikan dampak buruk pada diri kita. Oke?